Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2511 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 21. Di bawah perikop khotbah Petrus. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini merupakan khotbah dari Rasul Petrus yang menjelaskan kepada orang banyak, orang Yahudi yang ada di Yerusalem yang kaget karena orang percaya, semua yang percaya pada Yesus dipenuhi Roh Kudus, sedangkan mereka orang Yahudi, mereka tidak mengalami apa-apa di hari Pentakosta itu. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, merekalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan itu sendiri. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mau menjelaskan kepada orang banyak yang tercengang-cengang melihat apa yang terjadi di hari Pentakosta itu, yang terjadi kepada orang-orang percaya pada saat itu. Rasul Petrus mau menjelaskan bahwa orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, mereka bukan mabuk karena anggur, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menjelaskan kepada orang banyak pada saat itu yang ada di Yerusalem bahwa apa yang terjadi kepada orang-orang percaya itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 17. Di sana dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
pada hari-hari terakhir yang kita yakini bahwa hari-hari terakhir itu adalah saat ini. Amin. Saudara, kita ada di hari-hari terakhir itu, di mana Roh Kudus tercurah memenuhi orang-orang percaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Roh Kudus tercurah kepada semua orang. Yang pertama, firman Tuhan di ayat 17b di sana dikatakan, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka apa? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kategori anak itu kan dari anak itu lahir sampai dia remaja, itu masih disebut anak-anak. Katakanlah dari dia lahir sampai umur 13 tahun, taruhlah seperti itu hitungannya. Nah, kalau dia ada di rentang waktu seperti itu, dia masih tergolong anak-anak. Dan firman Tuhan ini katakan, di saat roh Tuhan tercurah kepada semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, kalau orang dewasa, orang tua, tidak mau dipakai Tuhan, padahal Roh Kudus sudah tercurah. Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan akan memakai anak-anak untuk dipakai Tuhan, untuk bernubuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan bisa pakai anak-anak kecil, yang kita sebut mereka masih bocil, masih pra-remaja, mereka akan dipakai Tuhan. Kalau saudara orang dewasa, orang tua, tidak memberi diri saudara untuk menjadi hamba Tuhan, pekerja di ladang Tuhan, Tuhan akan pakai anak-anak. Saudara, itu sudah terjadi. Saudara, di jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, ada anak yang Tuhan kasih karunia bernubuat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan beberapa tahun yang lalu kita dapat melihat di Amerika ada seorang anak kecil yang sudah dipakai Tuhan untuk berkhotbah. Dan juga kalau sudah masih ingat, tahun 90-an, tahun awal 2000, di Sulawesi ada seorang anak kecil yang dipakai Tuhan untuk KKR, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena orang-orang dewasa, orang-orang tua menutup diri untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan pakai anak kecil untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, Roh Kudus akan tercurah memenuhi semua manusia. Yang kedua di ayat 17c, saudara perhatikan. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi anak-anak, sekarang remaja masuk ke dewasa. Katakanlah dari umur 13 tadi sampai kepada dewasa sebelum orang menikah. Taruhlah dari 13 sampai 20-30 tahun. Nah, saudara, orang-orang teruna-teruna itu akan dipakai Tuhan. Mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang masih muda, beri dirimu kepada Tuhan. Biar Roh Kudus beracara dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan melihat visi dari Tuhan, penglihatan yang datang dari Tuhan. Dan semua yang terlihat itu, semua akan Tuhan kerjakan, Tuhan genapi. Amin. Sebelum Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar, Tuhan akan menunjukkan dulu kepada saudara. Tuhan akan memberi saudara satu penglihatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saya percaya saudara, yang akan Tuhan perlihatkan kepada saudara, yang akan terjadi, artinya jauh ke depan, bukan di belakang. Tuhan tidak akan memperlihatkan saudara kepada dosa masa lalu saudara. Saudara, saya percaya yang mengingatkan kita kepada dosa masa lalu kita,
pasti itu datang dari iblis. Tuhan punya masa depan buat saudara. Makanya yang Tuhan akan perlihatkan kepada saudara, apa yang akan Tuhan kerjakan jauh ke depan. Amin. Itu yang Tuhan akan berikan kepada anak-anak muda-mudi. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tangkap pesan firman Tuhan ini. Tuhan mau pakai, yang pertama, anak-anak, masih bocil, pra remaja, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau orang-orang dewasa, orang tua, tidak memberi diri mereka kepada Tuhan, Tuhan akan pakai anak-anak. Yang kedua, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini kepada teruna-teruna. Teruna-teruna ini dari remaja sampai kepada orang dewasa. Akan dipakai Tuhan, Tuhan akan memberi mereka penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apakah hanya anak-anak, teruna-teruna kepada orang tuanya mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang orang tua, saudara yang mungkin sudah berat langkah kaki saudara untuk pergi jauh saudara, Tuhan juga akan pakai saudara. Perhatikan, masih di ayat 17. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang tua bukan mimpi yang ngawur, bukan mimpi-mimpi yang gak masuk akal, bukan mimpi-mimpi yang memuaskan hawa nafsu saudara, bukan. Tapi mimpi-mimpi untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Haleluya. Saudara ingat cerita dalam Alkitab, seorang yang bernama Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf kan dia mendapat mimpi. Mimpinya itu dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Dan mimpinya itu jadi kenyataan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang tua, mimpi yang datang dari Tuhan, dan sebelum Tuhan mengerjakan sesuatu, Tuhan akan perlihatkan saudara terlebih dahulu. Sama seperti Yusuf. Dia bermimpi dan apa yang menjadi mimpinya dia terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, para orang tua mendapat mimpi dari Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan memberi para orang tua mimpi, artinya mereka akan melihat semua yang Tuhan berikan kepada mereka melalui mimpi, Tuhan akan genapi satu persatu sampai tuntas. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya yang akan Tuhan perlihatkan kepada kita dalam mimpi itu sudah pasti pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang keempat, saudara, kepada hamba-hambaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pada konteks zaman itu masih ada sistem perhambaan. Masih ada orang yang menjadi hamba. Hamba itu dia terikat kepada Tuhannya. Dia tidak memiliki hak untuk hidupnya. Yang pegang kendali dalam kehidupannya adalah Tuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba pada saat itu ya mereka hanya akan terus menjadi hamba. Mereka sepertinya tidak punya masa depan. Saudara, mereka yang jadi hamba pada saat itu, ya anak turunan mereka, anak cucu cicit mereka tetap akan menjadi seorang hamba. Tapi saudara perhatikan, ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dianggap tidak punya masa depan. Orang-orang yang menganggap orang yang bekerja sebagai hamba itu ya hidup mereka ya seperti itu. Tidak ada kemajuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang yang dianggap sudah terbuang, tidak punya masa depan, mereka dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Saudara, kita yang dulunya
menghambakan diri kepada dosa dan kita rusak, kita hancur karena kita menghambakan diri kepada dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya, Roh Tuhan, Roh Kudus akan memenuhi setiap orang yang percaya. Baik dia bekerja sebagai seorang hamba sekalipun, Tuhan akan pakai dia. Amin. Karena Roh Kudus ada di dalam diri orang itu. Sehingga Roh Kudus itu yang memerdekakan orang itu dari perhambaan dosa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba yang hanya dianggap sebelah mata, mereka akan dipakai Tuhan dengan cara apa? Bernubuat. Apa yang mereka katakan, sampaikan, itu ada kuasanya. Itu akan terjadi. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaktifkan firman Tuhan ini, maka kita akan melihat Tuhan mengadakan tanda-tanda yang heran, ajaib, mujizat terjadi dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini bicara untuk kita yang sudah menangkap firman Tuhan ini dan percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Saya yakin dan percaya, saudara pasti paham firman Tuhan ini. Saudara semua dipanggil untuk terlibat di akhir-akhir zaman ini, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Roh Kudus Tuhan akan memenuhi setiap pribadi dan semua orang pasti dipakai Tuhan. Dari anak-anak kecil, dari teruna-teruna, orang-orang yang dewasa, orang-orang tua, bahkan orang yang tidak masuk golongan, hamba-hamba juga dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Kenapa? Karena tuayannya begitu banyak, pekerjaannya hanya sedikit. Dan Tuhan maksimalkan semua orang yang percaya terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Amin. Untuk bersama-sama menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya penggenapan firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Melalui pelayanan kita, mujizat-mujizat terjadi. Sudah perhatikan ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang akan dipakai Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita tidak akan bisa menolak panggilan Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, dengar ini baik-baik, pasti kita pergi memberitakan kabar baik. Orang yang takut memberitakan kabar baik, saya mau katakan, orang itu tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Seseorang yang ada Roh Tuhan, Roh Kudus dalam diri orang itu, pasti dia akan dengan bersemangat pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Bukan perintah dari pendeta gembala saudara, tapi perintah Tuhan yang harus saudara dan saya kerjakan. Kalau kita memakai titel hamba Tuhan, tapi kita tidak mengerjakan amanat agung itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan kita tersesat, kita salah, kita berdosa kalau kita tidak mengerjakan amanat agung Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Tugas kita membawa Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, sehingga orang itu yang mendengar Injil Kerajaan Allah yang kita sampaikan, mereka berseru kepada nama Tuhan, nama yang menyelamatkan, sehingga mereka yang tadinya tidak percaya jadi percaya Tuhan, mereka diselamatkan. Dan saya mau bilang, ini tugas saudara dan saya. Kalau saudara
menutup diri untuk dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai orang lain. Tuhan akan pakai anak-anak. Tuhan akan pakai orang-orang muda. Tuhan akan pakai orang tua kalau anak-anak tidak mau dipakai Tuhan. Tuhan memakai hamba-hamba yang tidak masuk golongan sekalipun. Tuhan akan pakai mereka kalau saudara dan saya tidak mau, tidak siap dipakai Tuhan. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita akan taat mengerjakan perintah Tuhan kepada kita. Apa perintah Tuhan, amanat agung Tuhan? Pergi, beritakanlah Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya harus mengerjakan proyek Tuhan ini. Menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Karena ada banyak orang mengerjakan yang bukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan menjadi sia-sia. Kalau saudara mengerjakan yang ternyata itu bukan yang Tuhan kehendaki. Saudara seandainya saudara bos, saudara perintahkan kepada anak buah saudara, tapi ternyata mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi perintah saudara, apa yang terjadi? Saudara pasti akan marah, murka, betul? Saudara, mari lihat diri saudara. Apakah saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan yang saudara kerjakan hanya yang saudara kehendaki? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Pergi, beritakan kabar baik. Supaya orang yang mendengar kabar baik dari kita, dia berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka dipulihkan, diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hari ini berulang tahun, khusus editor media sosial, Renungan Pagi, mengudara, Ibu Mutia Asari Pangkerego Permana yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, terus menyertai dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.